Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Bagus Esa Listonugroho. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul pengukuran parameter oceanografi. Dan ini adalah jurnal yang saya ambil untuk materi yang saya sampaikan pada pemaparan kali ini. Jadi pengukuran parameter oceanografi yang saya paparkan hari ini yaitu melingkupi 6 poin. Yang pertama ada kecepatan arus, yang kedua kecerahan, ketiga suhu, 4 salinitas, 5 derajat keasaman atau pH, dan yang keenam gelombang laut. Yang pertama yaitu kecepatan arus. Pengukuran kecepatan arus menggunakan Sontec Argonaut XR. Pengambilan data arus dilakukan selama 3 kali 24 jam. Dan perekaman kecepatan arus dilakukan pada kedalaman 16,5 meter dengan metode Mori. Rata-rata kecepatan dan arah arus berkisar antara 0,0025 sampai 0,2305 meter per detik. Jadi ketika kondisi muka air laut pasang atau menuju pasang, jadi maka kecepatan arus tersebut kecil. Sedangkan ketika muka air laut surut atau menuju surut, maka kecepatan arus mencapai nilai yang lebih besar. Yang kedua ada kecerahan. Kecerahan merupakan tingkat intensitas cahaya matahari yang menembus suatu perairan. Kecerahan diukur menggunakan Secchi-Dix, menunjukkan kecerahan pada dalaman 0,5 sampai 2 meter. Ini kecerahan yang mencapai 100% itu biasanya pada kedalaman kurang dari 5 meter. Sedangkan perairan yang lebih dalam atau yang lebih dari 10 meter, tingkat kecerahannya itu kecil, sekitar kurang dari 70%. Menurut Majta tahun 1989 dikatakan bahwa kecerahan sangat tergantung oleh intensitas penyinaran matahari, proses absorpsi, dan kandungan materi suspensi. Kecerahan air juga sangat tergantung pada sedimentasi yang berasal dari sungai yang masuk ke perairan laut. Jika ada suhu, yaitu suhu perairan diukur menggunakan termometer, dan suhu perairan dipengaruhi oleh faktor cuaca dan angin. Di prosesnya itu angin berembus kencang menyebabkan penguapan, dan penguapan tersebut memindahkan panasnya dan menyebabkan permukaan laut itu kehilangan energi dan mengakibatkan pendinginan. Sebaliknya, jika melemahnya angin yang berembus berarti lapisan permukaan tenang, sehingga penyinaran matahari sangat efektif bagi pemanasan massa air. Suhu air laut di permukaan pada umumnya berkisar antara 28 sampai 31 Celcius. 4. Ada salinitas. Nilai salinitas di perairan Indonesia berkisar antara 28 sampai 33 per mil. Dari hasil pengukuran salinitas yaitu bernilai kurang dari 32 per mil, maka perairan masih dipengaruhi oleh pantai. Sebaran salinitas di sekitar pantai lebih rendah dari salinitas laut lepas. Hal ini disebabkan karena air laut yang berada di dekat daratan masih memiliki pengaruh dari air sungai, sehingga menyebabkan salinitas rendah. Sedangkan salinitas di perairan laut lepas tidak memiliki pengaruh dari darat, sehingga salinitas tinggi. Menurut Nonji tahun 2002, dikatakan bahwa tinggi rendahnya nilai salinitas di laut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pola sirkulasi air, penguapan atau evaporasi, curah hujan, dan aliran sungai. 5. Ada derajat keasaman atau pH. Pengukuran pH yaitu menggunakan pH meter. Hasil pengukuran pH menunjukkan kisaran
di laut, yaitu antara 7,5 sampai 7,7. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tinggi rendahnya pH di suatu perairan dipengaruhi oleh kadar CO2 yang terlarut dalam perairan. Dan aktivitas fotosintesa merupakan proses yang sangat menentukan kadar CO2 dalam suatu perairan. Jadi CO2 dipengaruhi oleh proses fotosintesis. Dan limbah rumah tangga dan buangan industri merupakan faktor yang dapat menyebabkan pH suatu perairan berfluktuasi. Yang keenam, ada gelombang laut. Metode pengambilan data gelombang menggunakan metode perekaman pencatat gelombang atau recording wave radar. Emery dan Thomson tahun 1998. Pengambilan data gelombang itu dilakukan selama 3 kali 24 jam dengan interval jarak waktu perekaman data setiap 10 menit. Tinggi dan periode gelombang yang didapatkan dipengaruhi oleh angin dari arah timur tenggara. Secara umum, berdasarkan hasil pengamatan, tinggi dan periode gelombang relatif sedang. Rata-rata ketinggian gelombang adalah 0,11 cm dan periode gelombang 4,67 detik. Gelombang tertinggi sebesar 0,21 meter dengan periode 0,11 cm. Terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.